Al-Hikam pasal 1. Bersandar pada amal. Bersandarlah pada Allah, jangan pada amal. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja, rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Syarah. Ar-raja adalah istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Ta'ala. Pasal Al-Hikam yang pertama ini bukan ditujukan ketika seseorang berbuat salah, gagal atau melakukan dosa. Karena ar-raja lebih menyifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah untuk takarub. Kalimat wujudi zalal artinya segala wujud yang akan hancur, alam fana, menunjukkan seseorang yang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Itu semua adalah wujud al-zalal, wujud yang akan musnah. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya, sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana, namun harapannya semata kepada Allah Ta'ala. Jika kita berharap akan rahmatnya, maka kita tidak akan menggantungkan harapan kepada amal-amal kita, baik itu besar ataupun kecil. Dan hal yang paling mahal dalam suluk adalah hati, yaitu apa yang dicarinya dalam hidup. Dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas raja harap kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Ditanyakan, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sekalipun saya, hanya saja Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya. Akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya. Karena hakikat yang menggerakkan amal ibadah itu Allah. Sehingga apabila terjadi kesalahan, seperti terlanjur melakukan maksiat, atau meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah. Sehingga apabila berkurang pengharapan kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah, sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya kudrat Allah. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal. Sedang hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri. Seakan-akan merasa sudah cukup kuat dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah. Tanpa rahmat, taufik, hidayat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hikam pasal 2. Syahwat dan himah. Tajrid dan kasab. Keinginanmu untuk tajrid, sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab, merupakan syahwah yang tersamar, halus. Dan keinginanmu kepada asbab, pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam tajrid, merupakan suatu kejatuhan dari himah yang tinggi. Syarah. Dalam pasal ini, Ibnu Athaillah menggunakan beberapa istilah baku dalam Hazanah Sufi, yang harus dipahami terlebih dahulu agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Istilah-istilah itu adalah tajrid, asbab, syahwat dan himah. Tajrid secara bahasa memiliki arti penanggalan, pelepasan, atau pemurnian. Secara maknawi adalah penanggalan aspek-aspek dunia dari jiwa, naf, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Asbab secara bahasa memiliki arti sebab-sebab atau sebab akibat. Secara maknawi adalah status jiwa, naf, yang sedang Allah tempatkan dalam dunia sebab akibat. Semisal Iskandar Zulkarnain yang Allah tempatkan sebagai raja di dunia, mengurusi dunia sebab akibat. Syahwah atau syahwat secara bahasa memiliki arti tatapan yang kuat
atau keinginan. Secara maknawi merupakan keinginan kepada bentuk-bentuk material dan duniawi, seperti harta, makanan dan lawan jenis. Berbeda dari syahwat, hawa nafsu, disingkat, nafsu, adalah keinginan kepada bentuk-bentuk non-material, seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Hima merupakan lawan kata dari syahwat, yang juga memiliki arti keinginan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, maka hima adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah. Ada kalanya Allah menempatkan seseorang dalam dunia asbab dalam kurun tertentu, misalnya, untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, atau memimpin negara. Bila seseorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab itu, namun dia berkeinginan untuk tajrid misalkan dengan beruslah, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah menempatkan seseorang dalam tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Inilah pentingnya untuk berserah diri dalam bersuluk, agar mengetahui kapan seseorang harus tajrid dan kapan seseorang harus terjun dalam dunia asbab. Semua kehendak seorang salik haruslah berkesesuaian dengan kehendak Allah. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah, dan beribadah dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah, menghamba kepada Allah, sesuai tuntunan Al-Quran. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti, mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja kasab, lalu berkeinginan lepas dari kasab usaha dan hanya ingin melulu beribadah. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi, samar. Sebab kewajiban seorang hamba, menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha kasab apabila terasa ringan bagimu, sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamak rakus terhadap milik orang lain, dan tanda bahwa Allah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha tajrid. Apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan, dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syekh Ibnu Athaillah berkata, aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia, kasab agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Aku menjawab, bukan itu yang kamu harus lakukan. Tetapi tetaplah dalam kedudukanmu. Sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu. Al-Hikam pasal 3, Himah dan Qadar, kekuatan takdir. Kekuatan himah-himah tidak akan mampu mengoyak tirai qadar-qadar. Syarah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Hikam pasal 2, himah adalah sebuah tarikan ke atas, keinginan menuju Allah, merupakan lawan kata dari syahwat. Adapun pengertian sawabiku, dari akar kata sabaka, bermakna kekuatan atau perlombaan. Satu akar kata dengan istilah musabakoh. Pengertiannya adalah bahwa sekalipun seseorang memiliki himah yang sangat kuat, namun pencapaian dalam bersuluk itu sudah ditentukan kadarnya, porsinya, dan waktunya. Segala sesuatu sudah ditentukan takdirnya. Bersuluk, itu pada intinya adalah berserah diri kepada Allah. Pencapaian dalam jalan suluk tidak dapat dipercepat maupun diperlambat. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata hanya dengan takdir Allah. Hikmah ini menjadi tahlil atau sebab dari hikmah sebelumnya. Iro'odatuka tajrid, seakan-akan musyonif berkata, hai murid, keinginan himahmu pada sesuatu
itu tidak ada gunanya. Karena himah yang keras kuat itu tidak bisa menjadikan apa-apa seperti yang kau inginkan. Apabila tidak ada. Dan bersamaan dengan takdir dari Allah. Jadi hikmah ini, sawabikul himam, mengandung arti menenteramkan hati murid dari keinginannya yang sangat. Sawabikul himam, keinginan yang kuat apabila keluar dari orang-orang solih, walinya Allah itu disebut karomah. Apabila keluar dari orang fasik disebut istidroj, penghinaan. Dari Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kamu berkehendak. Kecuali apa yang dikehendaki Allah Tuhan yang mengatur alam semesta. At-Tawir 29. Dan tidaklah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah maha mengetahui. Maha bijaksana. Quran Surah Al-Insan 30. Al-Hikam Pasal 4. Istirahatkan dirimu dari pengaturan. Jangan ikut mengatur. Istirahatkan dirimu dari tadbir, melakukan pengaturan-pengaturan. Maka apa-apa yang selainmu Allah telah melakukannya untukmu. Janganlah engkau turut mengurusinya untuk dirimu. Syarah. Tanpa kita sadari. Banyak hal yang telah Allah atur untuk diri kita. Jaringan saraf yang terus bekerja. Paru-paru yang memompa. Udara. Oksigen yang kita hirup dengan leluasa. Rizki yang kita makan, dan banyak hal lain yang sesungguhnya telah Allah atur untuk setiap manusia. Maka kita tidak perlu terlalu khawatir, takut, turut serta melakukan pengaturan untuk diri kita sendiri, dan bertawakallah. Sebagaimana firman-Nya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surah Al-A'raf 7:96. Yang dimaksud tadbir, mengatur diri sendiri, dalam hikmah ini yaitu tadbir yang tidak dibarengi dengan tafwid, menyerahkan kepada Allah. Apabila tadbir itu dibarengi dengan tafwid itu diperbolehkan. Bahkan Rasulullah bersabda, "Et-tadbiru nisful ma, isyah." Mengatur apa yang menjadi keperluan itu sebagian dari hasilnya mencari maisah, penghidupan. Hadits ini mengandung anjuran untuk membuat peraturan di dalam mencari fadolnya Allah. Pengertian tadbir di sini ialah menentukan dan memastikan hasil, karena itu semua menjadi aturan Allah. Alhasil, tadbir yang dilarang yaitu ikut mengatur dan menentukan, memastikan hasilnya. Sebagai seorang hamba wajib dan harus mengenal kewajiban. Sedang jaminan upah ada di tangan majikan. Maka tidak usah risau pikiran dan perasaan untuk mengatur. Karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak sampai kepadamu atau terlambat. Sebab ragu terhadap jaminan Allah tanda lemahnya iman. Al-Hikam Pasal 5. Basirah. Tanda mata hati yang buta. Kesungguhanmu pada apa-apa yang telah Dia Ta'ala jamin bagimu. Dan kelalaianmu pada apa-apa yang Dia Ta'ala tuntut darimu, merupakan bukti atas lenyapnya basirah darimu. Syarah. Basirah adalah istilah teknis agama untuk mata hati, yang memiliki fungsi spesifik. Di dalam Al-Quran terdapat banyak kata tentang basirah, misalkan dalam surah Al-Isra, 17:72 dikatakan, dan barang siapa yang buta ama, di dunia, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Atau dalam ayat lain disebutkan, Allah telah mengunci mati kolab-kolab mereka dan telinga-telinga mereka, dan basirah-basirah mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surah Al-Baqarah 26. Meski seseorang bisa melihat hingga ke ujung dunia atau dapat menembus langit yang 7, namun bila masih bingung dengan kehidupan, maka itu sebuah penanda bahwa basirah kita masih tertutup. Karena basirah itu bukan untuk melihat hal-hal di luar diri, tetapi untuk melihat kebenaran hakikat. Basirah adalah untuk melihat al-haq dalam segala sesuatu, dalam segenap ufuk dan dalam dirinya. Sebagaimana firman-Nya, akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap ufuk dan pada naf-naf mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa semua itu adalah al-haq. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surah Fussilat 41:53. Siapa saja yang disibukkan mencari apa yang sudah dijamin Allah seperti rizki
dan meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah. Itulah tanda orang yang buta hatinya. Firman Allah. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa, mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut 60. Firman Allah. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Taha 132. Kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap kami. Dan kami melengkapi bagimu bagian kamu. Di sini ada dua perkara. 1. Yang dijamin oleh Allah. Maka jangan menuduh atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Yang dituntut menjadi kewajiban bagimu kepada Allah. Maka jangan abaikan. Dalam sebuah hadits qudsi yang kurang lebih artinya, hambaku, taatilah semua perintahku, dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu. Jangan mengajari kepadaku apa yang menjadi kebutuhanmu. Syekh Ibrahim Al-Hawas berkata, jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang diamanatkan kepadamu. Oleh sebab itu, barang siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin, dan mengabaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kepadanya, maka buta mata hatinya dan sangat bodoh. Al-Hikam Pasal 6. Doa dan ijabah. Ridho dengan pilihan Allah. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberiannya kepadamu, saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan engkau berputus asa, sebab Dia telah menjamin bagimu suatu ijabah pengabulan doa, dalam apa-apa yang Dia pilihkan bagimu. Bukan dalam apa-apa yang engkau pilih untuk dirimu. Dan pada waktu yang Dia kehendaki. Bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Syarah. Doa adalah sebuah bentuk ibadah. Dan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Dan Dia Ta'ala pasti kabulkan. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku. Niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surah Al-Mu'min 40-60. Tanda seorang mukmin sejati adalah lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang dapat diusahakan oleh tangannya sendiri. Ketika doa yang kita panjatkan seolah tidak mendapat pengabulan dari Allah Ta'ala, di situ terdapat ruang pengetahuan yang kosong yang harus kita cari dan isi. Doa di sini bukan hanya terkait masalah duniawi, tetapi juga termasuk dalam hal spiritual. Misalkan, kita berdoa agar diterima taubatnya dan dibersihkan dari segala dosa. Hakikat setiap doa yang kita panjatkan adalah sebuah refleksi dari objek yang telah Allah siapkan. Tidak serta-merta kita menginginkan sesuatu di dalam hati, kecuali telah ada objeknya. Tanpa objek yang telah Allah sediakan, pada dasarnya setiap orang tidak akan punya keinginan untuk berdoa. Seperti ketika menginginkan sebuah makanan, karena baunya sudah tercium dari jauh. Hanya saja manusia kerap terjebak oleh ketidaksabaran dan waham kesalahan pemikiran tentang dirinya sendiri. Seperti ketika seorang sahabat meminta kepada Rasulullah agar berjodoh dengan seorang perempuan, maka jawaban Rasulullah adalah, sekalipun dirinya dan seluruh malaikat memanjatkan doa maka bila itu bukan haknya dan tidak tertulis di Lauh Mahfuz pasti tidak akan terlaksana. Keinginannya untuk memiliki jodoh adalah sebuah isyarat akan objek yang telah Allah sediakan. Tetapi keinginannya akan perempuan tertentu adalah karena syahwat dan wahamnya yang masih belum surut. Doa membutuhkan pengenalan, marifah akan Allah dan akan diri sendiri. Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi makhluknya. Lebih dari seorang ibu mengetahui kebutuhan bayinya. Allah telah berjanji akan mengabulkan doa, sesuai dengan firman-Nya. Mintalah kamu semua kepadaku, aku akan mengijabah doamu semua. Dan Allah berfirman, Tuhanmulah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tidak ada hak bagi mereka untuk memilih. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohan dirinya, sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas baik, padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya.
Karena itu bila Tuhan yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana memilihkan untuknya sesuatu, hendaknya rela dan menerima pilihan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Walaupun pada lahirnya pahit dan menyakitkan rasanya, namun itulah yang terbaik baginya. Karena itu bila berdoa, kemudian belum juga terkabulkan keinginannya, janganlah terburu-buru putus asa. Firman Allah, dan mungkin jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan mungkin jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 216. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu ketika mengartikan ayat ini, sungguh telah diterima doamu berdua, Musa dan Harun alaihi salam, yaitu tentang kebinasaan Firaun dan tentaranya. Maka hendaklah kamu berdua tetap istiqomah, sabar dalam melanjutkan perjuangan dan terus berdoa, dan jangan mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Quran Surah Yunus 89. Maka terlaksananya kebinasaan Firaun yang berarti setelah diterima doa Nabi Musa dan Harun alaihi salam selama sesudah 40 tahun lamanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan dikabulkan doamu selama tidak terburu-buru serta mengatakan, aku telah berdoa dan tidak diterima. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang berdoa, melainkan pasti diterima oleh Allah doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampuni sebagian dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus silaturahim. Syekh Abu Abbas Al-Mursi ketika ia sakit, datang seseorang membesuknya dan berkata, semoga Allah menyembuhkanmu afaqallahu. Abu Abbas terdiam dan tidak menjawab. Kemudian orang itu berkata lagi, Allah yuafika. Maka Abu Abbas menjawab, apakah kamu mengira aku tidak memohon kesehatan kepada Allah? Sungguh aku telah memohon kesehatan dan penderitaanku ini termasuk kesehatan. Ketahuilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memohon kesehatan dan ia berkata, selalu bekas makanan haibar itu terasa olehku, dan kini masa putusnya urat jantungku. Abu Bakar As-Siddiq memohon kesehatan dan meninggal terkena racun. Umar bin Khattab memohon kesehatan dan meninggal dalam keadaan terbunuh. Utsman bin Affan memohon kesehatan dan juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Ali bin Abi Thalib memohon kesehatan dan juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Maka bila engkau memohon kesehatan kepada Allah, mohonlah menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Maka sebaik-baik seorang hamba ialah yang menyerahkan segala sesuatunya menurut kehendak Tuhannya, dan meyakini bahwa apa yang diberikan Tuhan kepadanya, itulah yang terbaik walaupun tidak sejalan dengan nafsu syahwatnya. Dan syarat utama untuk diterimanya doa ialah keadaan terpaksa kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya? Quran Surah An-Naml 62. Keadaan terpaksa atau kesulitan itu, apabila merasa tidak ada sesuatu yang diharapkan selain semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang dapat membantu lagi baik dari luar, berupa orang dan benda atau dari dalam diri sendiri. Al-Hikam pasal 7, cahaya basirah dan cahaya sir. Jangan meragukan janji Allah. Janganlah karena tiadanya pemenuhan atas apa-apa yang dijanjikan, padahal telah jatuh waktunya, membuatmu ragu terhadap janjinya, agar yang demikian itu tidak menyebabkan basirahmu buram dan cahaya sirmu padam. Syarah, dalam Al-Quran, ada sebuah hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah. Ibrahim A.S. senantiasa berdoa agar dikaruniai keturunan, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surah Asy-Syafaat 37-100, Rabbi habli minasy salihin. Tatkala datang dua malaikat yang memberi kabar gembira akan lahirnya Ishak A.S., Siti Sarah digambarkan tersenyum keheranan. Quran Surah Hud 11:72-73. Atau, memekik, Quran Surah Az-Zariyat 51:29. Istrinya berkata, sungguh mengherankan.
Apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua? Dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya. Dicurahkan atas kamu. Hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Quran Surah Hud 11:72-73. Demikian halnya Ibrahim AS. Berkata Ibrahim, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmatnya, kecuali orang-orang yang sesat. Quran Surah Al-Hijr 15:54-55. Keraguan kita akan janji Allah sesungguhnya adalah tanda dari kelemahan tauhid, sehingga membuat basyirah menjadi buram dan cahaya sir, rahasia-rahasia, menjadi padam. Keraguan adalah sesuatu yang berbahaya dalam jalan suluk. Dalam kisah Siti Hajar, hal tersebut telah membuat kelahiran Ishak AS tertunda sebagai sebuah hukuman karena bersitan keraguan akan janji Allah. Mengenai basirah, seperti telah dibahas dalam pasal-pasal sebelumnya, lihat Al-Hikam pasal 5, adalah cahaya untuk melihat al-haq pada segenap ufuk alam semesta. Adapun cahaya sir merupakan cahaya yang akan menampakkan jati diri setiap insan. Rahasia tentang hakikat diri kita, qada dan qadar, misi hidup, hanya bisa ditampakkan dengan cahaya sir Allah. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui kapankah Allah akan menurunkan karunia dan rahmatnya. Sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia menduga, mungkin telah tiba saatnya. Padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Maka bila tidak terjadi apa yang telah diduganya, hendaknya tidak ada keraguan terhadap kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang terjadi dalam sulhul perdamaian Hudaibiyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpinya kepada sahabatnya, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk ke kota Makkah dan melaksanakan ibadah umroh dengan aman dan sejahtera. Mimpi Rasulullah yang tersebut dalam surah Al-Fat. Allah berfirman, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Quran Surah Al-Fat 27. Sehingga ketika gagal tujuan umroh karena ditolak oleh bangsa Quraisy dan terjadi penanda tanganan perjanjian sulhul perdamaian Hudaibiyah, yang oleh Umar dan sahabat-sahabat lainnya dianggap sangat mengecewakan. Maka ketika Umar radhiyallahu anhu mengajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Rasulullah, aku hamba Allah dan utusannya dan Allah tidak akan mengabaikan aku. Firman Allah dalam menghadapi ujian dari Allah sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Surah Al-Baqarah 214. Al-Hikmah